Puji Tuhan, penyembahan yang sangat luar biasa. Terima kasih buat tim yang sudah bekerja keras. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Walaupun Tuhan ibadah kami ini secara online, kami percaya Tuhan pekerjaan-Mu tidak pernah terbatas. Terima kasih buat media, terima kasih buat semua Tuhan kecanggihan yang membuat kami Tuhan tidak pernah berhenti untuk datang kepada Engkau. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, biar Tuhan Kau jamah, Kau berkati, Kau ubahkan, Kau Tuhan berikan pewahyuan yang lebih dalam lagi. Biar firman-Mu lebih berkuasa, firman-Mu yang lebih Tuhan menghidupi atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kalian berada. Dan kapanpun Anda menonton video ini secara online, saya menyapa Anda. Saya berharap Anda memiliki hari-hari yang sangat luar biasa dan sangat spesial. Amin. Puji Tuhan. Beberapa minggu ini kita berada dan mendengar seri khotbah tentang purpose and calling. Dan hari ini saya akan membawakan tentang hal itu yang berkaitan dengan identitas kita di dalam Tuhan. Kita tahu dan kita mengerti bahwa kita ada di muka bumi ini ada maksud tujuan yang pasti. Bukan suatu kebetulan atau kecelakaan. Tuhan sudah merancangkannya. Tuhan gak pernah iseng-iseng. Dan orang tua kita iseng-iseng sehingga kita ada di tempat ini. Tapi Tuhan sudah merancangkannya. Di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Nah, minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa ada dampak ketika kita mengikuti dan menghidupi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara ingat, yang pertama itu membawa keselamatan bagi saya dan saudara. Seperti yang dilakukan Nuh, Yusuf, dan Esther. Yang kedua, menerima kebebasan dan kemerdekaan. Sebagaimana Musa melakukan dan menghidupi panggilan itu, sehingga bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang ketiga, dapat membantu orang lain mencapai potensi yang maksimal di dalam Tuhan. Seperti Elia yang memberikan jubah yang besar kepada Elisa. Bahkan dikatakan dalam Alkitab itu, dapat pengurapan 2 kali lipat. Sehingga Elisa dapat menjadi nabi yang besar di bangsa Israel. Yang terakhir, mendatangkan berkat bagi generasi di bawah kita seperti Abraham. Saya percaya kita ada di tempat ini, gereja kita bisa seperti sebesar ini karena ada orang yang menghidupi panggilan Tuhan sehingga kita bisa menjadi generasi-generasi mengikuti panggilan Tuhan. Sangat penting untuk kita mengerti dan mengetahui panggilan dan tujuan Tuhan terhadap kita. Karena Tuhan ingin kita melakukan suatu perbedaan bagi dunia ini. Dia bekerja melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Tapi tidak bisa kita pungkiri, ada banyak orang tidak mengetahui panggilan dan rencana Tuhan bagi dirinya. Hal tersebut ibaratkan seorang atlet renang, tetapi sibuk dia menghabiskan waktunya latihan basket. Dia seorang atlet, perenang, tapi sibuk menghabiskan latihan basket. Alhasil, tidak dapat mencapai keberhasilan itu. Karena fokusnya berbeda. Nah, untuk mencapai potensi sebagai atlet, dia harus fokus. Dia harus mengerti dan dia harus latihan di seorang perenang. Setiap kita memiliki panggilan yang berbeda dan spesifik. Katakan sama saya spesifik. Namun, pernahkah kita
dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Apa sesungguhnya tujuan dan apa rencana Tuhan untuk menciptakan saya dan saudara? Jika jawabannya tidak heran, akibatnya ada banyak dari kita menghabiskan dengan hal yang sia-sia. Saya juga pernah di dalam posisi ini. Jika Anda mulai merasakan Tuhan berbicara di dalam hatimu tentang apa yang disampaikan tadi di atas, mungkin Anda bertanya, sebenarnya aku mengerti tujuan Tuhan dan rencananya sangat indah. Kita mengerti, tapi saya gagal. Saya merasa tidak bisa melakukannya. Atau pendidikan saya tinggi, saya sulit mendapatkan pekerjaan atau tidak seperti orang lain. Orang selalu merendah atau memandang kita rendah. Saya tidak seberuntung dengan orang lain. Anda berkata merasa bingung dan tidak tahu arah tujuannya kemana. Saya sudah putus asa nih dan seringkali meragukan keberadaan Tuhan. Dengar baik-baik. Pada kesempatan ini, saya mau mengatakan, jika kita mau bersungguh-sungguh menyerahkan diri totalitas kepada Tuhan, percayalah, firman Tuhan berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Sekali lagi, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Jangan kita lewatkan kesempatan dan rancangan yang indah ini. Tuhan mau merindu menggenapi rencananya melalui kita untuk setiap hari yang kita lalui. Di usia saya yang sudah mencapai kepala 3 ini, sudah berkali-kali saya ingin kabur dari panggilan Tuhan. Suatu kali ketika saya selesai di wisuda, saya panggil orang tua dari kampung untuk menghadiri acara wisuda saya. Dan waktu itu saya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang perwira. Karena ada kesempatan waktu itu untuk bisa saya masuk dari sekolah teologi, ada 3 kota untuk bisa menjadi seorang tentara. Dan saya sudah mempersiapkan diri selama 1 tahun. Saya latihan secara fisik, latihan mental, latihan kesehatan. Hampir 80% saya lolos. Tapi nggak tahu kenapa. Setelah wisuda, besoknya orang tua saya mengalami bleeding atau tiba-tiba drop sakit. Yang hasil diagnosa, orang tua saya pecah pembuluh darah di otak dan penyumbatan di jantung. Antara mati dan hidup. Nggak hidup, tapi nggak bisa ngomong. Selama 4 hari, saya sangat galau besar mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan waktu itu buka pendaftaran, saya nggak bisa. Nama saya nggak keluar. Singkat cerita, orang tua meninggal. Cita-cita gagal. Saya mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sudahlah Tuhan, aku tidak layak. Aku tidak pantas. Karena banyak tuduhan-tuduhan kepada saya. Menurut saya tidak layak. Kalau saya tidak lulus, tidak diwisuda, mungkin orang tua saya nggak meninggal. Sepertinya tuduhan, katanya pendeta, katanya hamba Tuhan, doanya nggak dijawab. Yang sehingga saya ngambil keputusan, berhenti dari pelayanan, saya fokus bekerja. Di dalam satu pekerjaan juga, saya mengalami musibah yang sangat berat. Rasanya saya tidak sanggup lagi. Saya menyerah. Semua karena kekuatanku selama ini. Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Tolong angkat saya. Waktu itu, rasanya saya sudah berada dalam lumpur. Lumpur itu sudah di atas leher saya. Ketika saya melangkah selangkah lagi, akan tenggelam. Tapi puji Tuhan, firman-Nya berkata, sekalipun kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Saya mau bangkit,
saya mau menyerahkan diri total kepada Tuhan. Dan Tuhan angkat saya melalui komunitas, melalui teman-teman dan sahabat. Sehingga saya ada berada sampai saat ini menyampaikan dengan setia kepada saudara firman Tuhan yang dipercayakan. Tahukah saudara, hal yang paling dasar yang sering menghambat kita menggenapi panggilan dan tujuan Tuhan terhadap hidup kita, dan sering membuat kita berputar-putar di dalam hal yang sama, tidak memiliki damai sejahtera, bahkan kehilangan arah. Apa? Yaitu gambar diri yang salah. Kita tidak memahami apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan sediakan. Sepertinya sederhana, tetapi gambar diri yang salah membuat banyak orang jauh dari Tuhan. Bahkan banyak mengalami penderitaan yang sebenarnya tidak perlu mereka alami kalau mereka memiliki gambaran yang benar seperti apa yang difirmankan Tuhan. Apakah gambar diri atau konsep diri tersebut? Dari penelusuran blog Kompasian, seorang ilmuwan berkata, yaitu Stuart dan Sandin, pada tahun 1998. Dia berpendapat begini, konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu di dalam hubungan dengan orang lain. Sederhananya, gambar diri tersebut pada akhirnya membentuk identitas suatu individu yang lainnya. Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Ia menjadikan kita serupa dengan gambarnya, dan Tuhan berkarya dalam setiap pertumbuhan kita. Tuhan Allah terlibat secara aktif dan kreatif di dalam seluruh hidup manusia. Seperti yang dalam tulis Alkitab, Mazmur 139, ayat yang ke-13 dan seterusnya. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan tahu, sejak dari kandungan kita, Dia mengerti. Kita adalah anak-anak Tuhan. Karena Tuhanlah yang menenun dalam rahim ibu kita. Tuhan menciptakan kita sungguh luar biasa. Ia menjadikan kita serupa dengan gambarnya, dan Tuhan berkarya di dalam setiap pertumbuhan kita. Tuhan Allah terlibat secara aktif dan kreatif di dalam seluruh manusia. Seperti yang dituliskan dalam Mazmur 139 ayat 13 dan seterusnya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Karena Tuhanlah yang membentuk dan menenun kita di dalam rahim ibu kita. Secara biologis, kita adalah milik orang tua. Tetapi secara teologis, kita milik dan identitas anak Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama yang menghambat kita mengalami Tuhan menciptakan kita sungguh luar biasa. Ia menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Ia terlibat aktif dan kreatif di dalam setiap pertumbuhan manusia. Seperti dituliskan Mazmur 139 ayat 13 sampai seterusnya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Karena Tuhanlah yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Secara biologis, kita adalah milik orang tua. Tetapi secara teologis, kita adalah milik dan identitas Tuhan. Jadi, apa yang menghambat kita memenuhi panggilan dan rencana Tuhan itu? Saya temukan adalah yang pertama, gambar diri yang salah tentang identitas kita. Sekali lagi, gambar diri yang salah tentang identitas kita. Apa yang membentuk identitasmu? Keluarga, pengalaman, orang tua, tetangga, bahkan organisasi kita. Lingkungan mungkin. Itu yang membentuk. Jadi hati-hati terhadap hal itu. Sangat penting untuk kita memiliki pengenalan akan identitas kita
sebagai karya Allah atau anak Allah sendiri. Jika kita punya pandangan yang salah tentang identitas kita, maka hal itu akan menghambat panggilan dan rencana Tuhan dalam diri saya dan saudara. Identitas yang kita miliki adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri kita dan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sekali lagi, identitas adalah apa yang kita miliki, adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita dan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Seperti yang ditulis dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk lebih memperjelas pembahasan kita ini, kita akan melihat kisah seorang Musa. Setelah Musa melihat penglihatan yang sangat dahsyat, yaitu semak duri yang terbakar tapi tidak termakan api. Lalu Musa menerima perintah dari Allah untuk bertemu dengan Firaun. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 11 berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Dilanjut di pasal 40, dilanjut di pasal berikutnya, yaitu pasal 4 ayat 10. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Namun Tuhan menjawab lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Nah, bagaimana dengan kita? Apakah pernyataan Musa pada teks di atas tidak asing lagi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Siapakah aku ini? Saya tidak pandai bicara dan sebagainya. Kalau sudah Tuhan bekerja, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Amin, saudara. Ketika Musa menyadari dan percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang dia, apa yang Tuhan sediakan bagi Musa, hidupnya berubah secara signifikan. Kehidupan banyak orang dari generasi diubahkan dan rencana Allah digenapi melalui Musa. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 400 tahun menuju tanah perjanjian. Penyertaan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna, serta banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib. Selanjutnya, kita melihat pelajaran dari tokoh Alkitab yang sangat luar biasa ini. Siapa, saudara? Yaitu Gideon. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15, Gideon berkata, "Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Di sini Gideon mengalami krisis identitas ketika Allah hendak mengangkatnya menjadi hakim untuk membela bangsa Israel dari jajahan orang Midian. Mungkin sekolah minggu tahu ceritanya ini. Ia merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ia memandang kelemahan dirinya dan dibanding-bandingkan dengan kaum lawannya. Ia melihat dirinya hanya seorang biasa, mustahil bisa berperang mengalahkan orang Midian dengan kemampuannya sendiri. Karena Gideon sendiri masih muda dan keluarga yang tidak terpandang, tidak memiliki pendidikan. Ternyata cara Allah memandang Gideon berbeda dari Gideon memandang dirinya. Sekali lagi, cara Allah memandang Gideon dengan Gideon memandang dirinya berbeda.
Allah mengukur kemampuan Gideon bukan dari usianya yang masih muda, bahkan dari kaum kecil. Tetapi karena Allah berjanji, artinya Allah berdaulat, dan itulah menjadi tujuan Allah terhadap Gideon. Bahkan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat ke-12 tertulis, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan firman-Nya kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itulah alasan Allah mengutus Gideon sebagai hakim bagi Israel. Identitas kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita dan apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sekali lagi, identitas kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri kita dan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang sedang terjadi ketika Gideon mengikuti tujuan panggilan Allah kepada dirinya? Gideon beserta 300 orang mengalahkan ribuan orang tentara musuh dan memenangkan pertempuran, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Hidupnya damai karena Tuhan menyertai Gideon. Seringkali kita ini menemukan diri kita di posisi Gideon. Dulu saya juga pernah begitu, merasa nggak layak. Saya hanya berasal dari keluarga yang miskin atau kurang beruntung. Bahkan saya tidak membangun hubungan yang sehat dengan orang tua saya, khusus kepada papa. Tapi Allah selalu memandang kita dengan cara yang berbeda. Jadi jangan pandang dirimu yang nggak ada apa-apanya. Itu bukan cara Allah. Ukuran Allah berbeda dengan ukuran dunia ini. Amin. Allah menyatakan engkau berharga. Tentu Musa dan Gideon sangat bergumul menerima identitas yang Tuhan katakan atas mereka. Pada akhirnya mereka berdua membuat satu keputusan untuk berserah kepada Tuhan dan mematuhi apa yang Tuhan katakan atas mereka. Jadi jangan pandang pada besarnya masalah yang kau hadapi. Pandanglah betapa besarnya Allah menyertaimu. Maka dari itu serahkanlah kehidupan seluruh aspeknya, kehidupanmu kepada Tuhan. Ketika orang biasa datang kepada Allah yang luar biasa, maka hidupnya diubahkan. Amin saudara. Keselamatan terjadi, keajaiban terjadi, dan Tuhan menjamin masa depan kita yang penuh dengan harapan. Yang kedua, yang menghambat memenuhi tujuan dan panggilan Tuhan kepada kita adalah gambar diri yang salah tentang perilaku kita. Gambar diri yang salah tentang perilaku kita. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Alkitab menuliskan dengan jelas, janganlah kamu bodoh. Pola pikir yang salah akan menghasilkan perilaku keliru. Adalah bagian kita setelah kita mengetahui identitas kita di dalam Tuhan, kita harus merubah pola pikir kita dan berupaya mengerti kehendak Allah supaya perilaku kita diubahkan. Sesuatu yang kita lakukan berulang akan menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi perilaku dan menjadi identitas kita. Sekali lagi, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan kemudian
menjadi perilaku, dan kemudian menjadi identitas. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kalau yang positif, mantap. Alkitab sudah menjelas mengatakan, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu harus hidup. Coba renungkan dengan sesama. Jika kita terus berulang-ulang membiarkan kebohongan, hawa nafsu kita, perkataan kita sia-sia, atau mendikte hidup kita, maka kita membentuk gambar diri kita yang salah. Pergunakan waktu yang ada. Hidup sangat singkat, saudara. Seperti uap. Jangan lewatkan anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan, sesuatu yang kita lakukan berulang akan menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi perilaku, dan setelah perilaku menjadi identitas. Apa yang harus kita lakukan untuk mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana kita dapat merubah perilaku kita? Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala sesuatu yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hanya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, gampang. Gambar diri kita salah tentang pola pikir kita dan perilaku kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hanya dengan membaca firman Tuhan, gambar diri kita ini bisa diubah. Mulailah dengan mengambil langkah untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, penuh dengan komitmen untuk membacanya. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Beberapa minggu yang lalu mungkin kita sudah melakukan program PTL Challenge. Itu sangat baik untuk saudara, bisa membangkitkan dan mengubah pola pikir saudara. Kita hanya melakukan membaca 5 menit saja. 5 menit. Sesibuk-sibuknya pun kita lakukan saja. Supaya kita dapat memenuhi dan mengerti rencana Allah atas hidup saya dan saudara. Gambar diri kita akan semakin selaras dengan firman Tuhan. Hanya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, gambar diri kita yang salah tentang pola pikir kita dan perilaku kita akan diubahkan Tuhan. Amin, saudara. Mulailah dengan mengambil langkah untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Penuhi hari-harimu dengan firman Tuhan, maka kita akan mengetahui tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bangun kebiasaan baru tentang dirimu. Jangan yang sia-sia. Lakukan kembali program PTL Challenge beberapa minggu yang lalu yang sudah kita lakukan. Membaca Alkitab hanya 5 menit saja. Berdoa 5 menit. Dan berkoneksi dengan saudara seiman atau sesama jemaat. Gambar diri kita akan semakin selaras dengan firman Tuhan. Amin. Akhir dari khotbah ini, saya mau simpulkan. Apa yang menghambat kita memenuhi tujuan dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Yang pertama, gambar diri yang salah tentang identitas kita. Identitas kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri kita dan apa yang Dia telah sediakan bagi saya dan saudara. Ketika orang biasa datang kepada Allah yang luar biasa, maka kehidupan diubahkan. Keselamatan terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita. Keajaiban terjadi dalam perekonomian kita. Dan Tuhan menjamin masa depan yang cerah dan penuh harapan. Yang kedua, gambar diri yang salah tentang perilaku kita. Sesuatu yang kita lakukan berulang akan menjadi kebiasaan, menjadi perilaku,
dan kemudian menjadi identitas. Maka hati-hati dengan apa yang kita lakukan berulang-ulang. Janganlah kamu bodoh, itu firman Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mulailah dengan mengambil langkah untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Penuhi hari-harimu dengan firman Tuhan. Maka kita akan mengetahui tujuan dan panggilan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau berdoa untukmu supaya digenapi rencana Tuhan atas hidupmu. Jangan pernah lagi anggap dirimu sampah. Jangan anggap dirimu lagi orang yang orang gagal, produk gagal. Tapi Tuhan sudah memenuhi dan menaruh harapan itu dalam hidupmu. Aku berdoa dari tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan melalui online, dimanapun seluruh jemaat-Mu berada yang mendengarkan seri khotbah ini. Tuhan Yesus, biarlah mereka mengerti bahwa kami ini adalah orang panggilan dan pilihan Tuhan. Kami akan menyadari gambar diri kami yang benar. Kami akan menyadari perilaku kami yang benar. Karena kami Tuhan adalah produk Allah, karya Allah sendiri. Jangan biarkan Tuhan pemikiran kami dikuasai oleh setan, bahwa kami ini Tuhan tidak layak. Tapi hari ini Tuhan kami adalah layak untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar, untuk menggenapi kehendak Tuhan yang sangat dahsyat di dalam keluarga kami, di dalam pendidikan kami, di dalam pekerjaan dan bisnis kami. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, digenapi rencana-Mu yang sangat dahsyat itu. Ampuni Tuhan, selama ini kami merasa gagal. Ampuni kami Tuhan, merasa Tuhan selama ini bersungut-sungut. Di dalam nama Yesus Kristus, jamah seluruh jemaat-Mu, jamah seluruh pemuda-pemuda, jamah seluruh orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka diubahkan, mereka adalah pilihan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini akan menjadi renungan yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita refleksikan hidup kita melalui video ini. Mari saya ajak saudara merefleksikan diri dan merenungkan firman Tuhan ini tentang panggilan kita dan tujuan kita kepada Tuhan. Percayalah, hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu. Engkau sangat berharga. Haleluya, haleluya. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan menyembah Tuhan. Mari kita dengarkan informasi gereja sepanjang minggu ini dari Mama Lin. Tuhan memberkati.